Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan ujian akhir semester saya pada mata kuliah perpajakan dengan tema penggelapan pajak tak efisien. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saftalia Helen Kurnia dengan NIM belakang 049. Pada materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori penggelapan pajak. Penggelapan pajak adalah tindakan sengaja dan tidak melawan hukum untuk mengurangi atau menghindari pajak berutang, seperti tidak melaporkan penghasilan, melaporkan lebih kecil dari yang sebenarnya, membuat biaya fiktif, menggunakan dokumen palsu, atau menyampaikan data SPT yang tidak benar. Tindakan ini bersifat ilegal dan berbeda dengan tax avoidance yang masih berada dalam koridor hukum. Secara teoritis, penggelapan pajak dijelaskan melalui teori kepatuhan pajak yang dipengaruhi kesadaran, keadilan, pengawasan, dan sanksi. Teori ekonomi kejahatan membandingnya sebagai keputusan rasional berdasarkan perbandingan manfaat dan risiko. Sementara itu, teori agensi menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan dapat mendorong terjadinya penggelapan pajak. Yang selanjutnya yaitu dampak penggelapan pajak. Yang pertama, mengurangi penerimaan negara. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara. Penggelapan pajak menyebabkan negara kehilangan dana yang seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan nasional. Yang kedua yaitu menghambat pembiayaan publik. Berkurangnya penerimaan pajak berdampak pada keterbatasan anggaran untuk sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, sehingga kualitas layanan publik menurun. Yang terakhir yaitu menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Wajib pajak yang patuh merasa dirugikan karena menanggung beban hal lebih besar, sementara pelaku penggelapan tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan. Selanjutnya yaitu dasar hukum penggelapan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU atau UU KUP, yaitu UU Nomor 6 Tahun 1983, yang terakhir diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dengan sanksi yang dikenakan yaitu pada sanksi administrasi meliputi denda dan bunga, pada sanksi pidana berupa pidana penjara, pada denda pidana paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggelapan pajak merupakan penggelapan serius dengan konsekuensi hukum yang berat. Selanjutnya itu studi kasus pada PT Arka Global. PT Arka Global merupakan perusahaan multinasional yang berkedudukan di Indonesia dan memiliki cabang usaha di Korea Selatan, Jepang, dan Jerman. Sebagai wajib pajak dan dalam negeri, perusahaan seharusnya melaporkan seluruh penghasilan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dalam SPT tahunan PPh Badan. Namun, dalam laporannya, PT Arka Global dengan sengaja tidak melaporkan penghasilan dari Jerman dan melaporkan penghasilan dari Korea Selatan lebih kecil dari yang sebenarnya, sehingga penghasilan kena pajak dan PPh terutang menjadi lebih rendah. Tindakan tersebut merupakan penggelapan pajak karena dilakukan secara sengaja dan menyampaikan laporan pajak yang tidak benar, yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara. Selama tahun pajak 2024, PT Arka Global memperoleh penghasilan neto sebagai berikut, yaitu yang pertama pada penghasilan dalam negeri, jumlah penghasilannya yaitu 3 miliar. Penghasilan dari Korea Selatan dengan tarif pajak 25% dengan jumlah penghasilan 2,8 miliar. Penghasilan dari Jepang dengan tarif pajak 30% dengan jumlah penghasilan 1,2 miliar. Yang terakhir yaitu penghasilan dari Jerman dengan tarif pajak 25% dengan jumlah penghasilan 3 miliar. Lalu pada kondisi seharusnya tanpa penggelapan pajak, total penghasilan kena pajak yaitu 10 miliar, dengan total PPh Badan terutang di Indonesia yaitu 22% dikali dengan 10 miliar yaitu sebesar 2,2 miliar. P yang dibayar di luar negeri pada Korea Selatan dengan tarif pajak 25% dengan penghasilan 2,8 miliar, maka PPh yang harus dibayar adalah 672 juta. Di Jepang dengan tarif pajak 30% dengan penghasilan 1,2 miliar, maka PPh yang harus dibayar adalah 278,4 juta. Pada Jerman, penghasilan sebesar 1,2 miliar dikenakan pajak dengan 30%, sehingga pajak yang dibayar adalah 750 juta. Maka, total dari semuanya adalah 1,700 juta 400 ribu. Selanjutnya, untuk mengetahui pajak yang masih dibayar di Indonesia, kita mengurangi PPh Badan terutang di Indonesia sebesar 2,2 miliar dengan kredit 1,700 juta 400 ribu, yaitu hasilnya 499 juta 600 ribu rupiah.
Lalu pada kondisi penggelapan pajak, dalam pelaporannya, PT Arka Global melakukan penggelapan pajak dengan dua cara, yaitu tidak melaporkan penghasilan dari Jerman dan melaporkan penghasilan dari Korea Selatan hanya sebesar 1,5 miliar, yang seharusnya adalah 2,8 miliar. Selanjutnya, akibat dari tindakan tersebut, total penghasilan yang dilaporkan perusahaan hanya sebesar 5,7 miliar yang terdiri dari penghasilan dalam negeri 3 miliar, Korea Selatan 1,5 miliar, dan Jepang 1,2 miliar. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan penghasilan sebenarnya. Selanjutnya, berdasarkan penghasilan yang dilaporkan tersebut, penghasilan kena pajak menjadi 5,7 miliar. Dengan tarif PPh badan sebesar 22%, maka PPh badan terutang menurut laporan perusahaan adalah 1 juta, maksud saya 1,254 miliar. Selanjutnya, perusahaan juga harus hanya melaporkan pajak luar negeri dari Korea Selatan dan Jepang. Pajak yang dikreditkan dari Korea Selatan yaitu 360 juta, sedangkan dari Jepang sebesar 278,4 juta. Dengan demikian, total kredit pajak di luar negeri yang dilaporkan adalah 638,4 juta. Setelah dikurangi kredit pajak luar negeri tersebut, PPh yang dilaporkan masih harus dibayar di Indonesia adalah 618,6 juta. Namun, jika dibandingkan dengan kondisi seharusnya, PPh yang seharusnya dibayar hanya 499,6 juta. Perbedaan antara pajak yang seharusnya dibayar dan pajak yang dilaporkan tersebut menimbulkan kerugian sebesar 116 juta akibat praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Arka Global. Pada materi yang terakhir yaitu dampak kerugian perpajakan. Yang pertama, berkurangnya penerimaan negara yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan pembangunan pelayanan publik. Yang kedua, distorsi keadilan pajak karena perusahaan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara jujur dibandingkan wajib pajak lain. Yang ketiga, meningkatnya risiko hukum seperti sanksi administrasi, denda, dan pidana pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Yang terakhir, menurunnya kepercayaan publik terhadap kepatuhan pajak perusahaan multinasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.